Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad. Di pertemuan sebelumnya yang terakhir kita telah membahas matan Faslun al-Qada' wal Qadar. Yang di situ kata penulis termasuk dari sifat-sifat Allah bahwasanya Allah Maha berkehendak terhadap apa yang Allah kehendaki. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali dengan kehendaknya. Tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari kehendaknya. Tidak ada di alam semesta ini sesuatu apapun yang keluar dari takdirnya. Tidaklah muncul kecuali dari pengaturannya. Tidak ada tempat menghindar dari dari takdir yang ditakdirkan, dan tidak ada satupun yang melampaui apa yang tertuliskan dalam Lauhil Mastur. Kemudian di situ di paragraf kedua, perhatikan kemarin di pertemuan sebelumnya kurang maksimal. Penulis mengatakan arada mal alama, ya. Arada mal alama berarti benar bacaan yang pertama itu. Fa'aluh. Allah berkehendak apapun pada alam semesta. Arada yaitu dialah Allah berkehendak, mal alama apapun pada alam semesta. Fa'aluh, niscaya mereka akan melakukannya, yaitu alam semesta. Jadi Allah Maha berkehendak segala apapun yang dilakukan makhluk. Bencana-bencana jadi bencana. Tsunami jadi tsunami. Allah menginginkan terjadi angin topan, jadi angin topan. Arada mal alama fa'aluh. Dialah yang Maha berkehendak apapun untuk alam semesta. Fa'aluh, niscaya alam semesta akan melakukan atas perintah Allah. Walau asamahum, dan jikalau Allah menjaga alam semesta, menjaga makhluk, lama khalafu, niscaya mereka tidak bisa menyelisihinya. Allah jaga mereka, nggak ada yang bisa menyelisihinya. Allah jaga manusia, nggak ada yang bisa menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Walau syaa ayuti'uhu jami'an la ta'uh. Jikalau Allah berkehendak agar mereka taat kepada Allah semuanya, Allah Maha mampu. Nggak ada satupun yang kafir, Allah Maha mampu. Nggak ada satupun manusia yang dia lalai dari ketaatan, semuanya bersemangat untuk menjalankan ibadah. Allah mampu untuk menjadikan seperti itu. La ta'u, niscaya mereka akan taat kepada Allah. Khalaqal khalqa wa af'alahum, Allah menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah mentakdirkan rezeki-rezeki mereka dan ajal-ajal mereka. Yahdi may yasha'u bi hikmatihi, Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Kita langsung masuk ke syarah. Ya, jadi di situ arada mal alama fa'alu. Apa artinya? Allah Maha berkehendak apapun terhadap alam semesta, fa'alu, niscaya alam semesta akan melakukan. Ya, juga masuk di situ makhluk manusia, juga makhluk berupa matahari, bulan, karena semuanya makhluk ciptaan Allah. Karena sebagian orang mengira makhluk itu adalah yang bernyawa saja. Benar bukan? Coba antum tanya di luar sana, makhluk di sini ada berapa? 2, ya, manusia dan jin. Padahal semua selain Allah itu makhluk, diciptakan. Apa sih arti makhluk? Apa arti makhluk? Diciptakan. Matahari makhluk, bulan makhluk, malam dan siang makhluk.
pohon makhluk, bebatuan makhluk, bumi makhluk, langit makhluk. Arada mal alama fa'alu. Apapun yang Allah kehendaki untuk alam semesta, niscaya mereka akan melakukan. Jadi dia maha menghendaki segala apapun yang dilakukan makhluk. Kalau Allah menjaga mereka, nggak ada yang bisa menyelisihinya. Kemudian asy-syarh, qala syarih rahimahullah ta'ala, al-qadaru takdir. Wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid. Dan termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah fa'al, maha berkehendak terhadap apa yang Allah kehendaki. Benar-benar melakukan terhadap apa yang Allah kehendaki. Fa'al ini dia siyagul mubalaghah, yang menunjukkan makna banyak atau sangat. Kalau orang dia suka membunuh, misalnya dia bunuh, setiap orang ketemu dia bunuh, dinamakan dengan apa? Qattal. Kalau orang suka marah, dikit-dikit marah, disenggol dikit marah, bahkan kena ciprat air langsung dibacok, ghaddab. Orang dikit-dikit nangis, gak punya uang nangis, disenggol dikit nangis, diketawain dikit ngadu orang tua, umi aku diketawain. Apa itu? Baka, suka nangis. Maka di sini fa'al apa artinya? Allah fa'al, banyak, benar-benar melakukan, banyak melakukan terhadap apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu fa'al. Kalau bahasanya itu maha pelaksana, lima yurid, terhadap apa yang ia inginkan. Fa'al kalau bahasa kitanya ya benar-benar melakukan. Apapun yang kalau Allah kehendaki pasti akan terjadi. Tapi kalau bahasanya maha pelaksana, maha pelaksana. Ya, antum tulis tuh yang dari awal, annahul fa'alu lima yurid, maha pelaksana. Nggak apa, antum nggak usah hapus, kasih garis miring, maha pelaksana. Fala yakhruju syai'un an iradatihi wa sultanihi wala yasduru syai'un illa bitaqdirihi wa tadbirihi biyadihi malakutus samawati wal ardi yahdi man yasha'u birahmatihi wa yudillu man yasha'u bihikmatihi la yus'alu amma yaf'alu likamali hikmatihi wa sultanihi wa hum yus'alun li'annahum marbubuna mahkumuna. Perhatikan di situ kata pensyarah rahimahullah ta'ala, fala yakhruju syai'un an iradatihi wa sultanihi. Gak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah dan kekuasaan Allah, gak ada. Khalil, kaif tanam ya Khalil? Mafi tahu? Mafi. Nggak ada sesuatu apapun yang keluar dari kehendaknya Allah dan kekuasaannya. Jadi jangan ada yang mengatakan, atau jangan ada yang percaya kalau ada orang mengatakan ini perbuatan saya, kehendak saya. Nggak ada sangkut pautnya dengan Allah. Ini perbuatan saya, kehendak saya, Tuhan nggak tahu. Nggak ada sangkut pautnya dengan Tuhan.
atau bermaksiat di sini sampai Tuhan pun nggak tahu kamu bermaksiat di sini. Hati-hati itu. Banyak orang-orang kafir itu bermudah-mudahan dalam mengatakan seperti itu. Kamu maksiat di sini, misalnya memang ada perbuatan diskotik, dia itu dugem, indah, mewah, penuh dengan segala kemewahan, sampai ada orang mengatakan kamu berbuat di sini, Tuhan pun nggak tahu. Maka nggak ada sesuatu apapun yang keluar dari kehendak Allah dan kekuasaannya, nggak ada. Kalau manusia bisa dikecoh, bisa dikelirukan. Misalnya ada orang dia dibuat mirip seperti ini, dibuat mirip lagi seperti ini, dibuat mirip seperti ini, sehingga kalau misalnya ada polisi menggerebek bingung, waduh, ini yang mana, ini beneran ya? Ternyata yang aslinya udah kabur. Ini cuma palsu. Dia dioperasi plastik mirip seperti itu. Misal ada beberapa orang dioperasi plastik mirip seperti yang tersangka, karena memang dia itu mungkin bos mafia. Bosnya kabur udah, pergi ke pulau lain. Kemudian tinggal ya anak-anak buahnya itu yang dioperasikan plastik mirip seperti dia. Mirip, benar-benar mirip. Ternyata ditangkap polisi, ya dikira polisi memang itu dia pelakunya karena mirip, ternyata bukan. Maka nggak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah dan kekuasaannya. Wala yasduru syai'un illa bitaqdirihi wa tadbirihi. Tidak ada sesuatu apapun yang muncul kecuali dengan takdirnya dan pengaturannya. Biyadihi malakutus samawati wal ardi. Hanya di tangan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Malakut, apa malakut? Kerajaan. Yahdi man yasha'u birahmatihi. Allah memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki dari yahdi man yasha'u birahmatihi. Allah memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Allah memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Wa yudhillu may yasha'u bihikmatihi. Dan Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, dan itu dengan rahmat, dengan hikmahnya. Jadi ketika seseorang diberikan petunjuk, maka itu menunjukkan rahmat kasih sayang Allah. Oleh karena itu kita berada di sini menuntut ilmu agama ini menunjukkan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sia-siakan itu. Dan ketika Allah menyesatkan seseorang, maka itu menunjukkan kehikmahannya Allah. Memang orang itu pantas disesatkan. Kebijaksanaan, hikmah, apa arti hikmah? Bijaksana. Memang dia pantas untuk mendapatkan kesesatan tersebut. La yus'alu amma yaf'alu likamali hikmatihi wa sultanihi. Maka Allah tidak ditanya dari apa yang Allah lakukan. Kenapa ya Allah memberikan saya rezeki seperti ini cuman segini-gini aja? Kenapa ya Allah kok dia rezekinya berlimpah padahal nggak pernah melakukan ketaatan? Kenapa ya Allah padahal orang tuanya soleh banget tapi kok anaknya durhaka? Gitu. Kenapa ya Allah padahal orang tuanya bejat, orang tua pelaku maksiat, kok ini anaknya soleh? Nggak ditanya dari apa yang Allah lakukan. Likamali hikmatihi. Karena kesempurnaan kebijaksanaan Allah. Apapun yang Allah lakukan itu antara rahmat atau bijaksana. Kalau berupa kebaikan, kayak tadi dikasih petunjuk, dikasih nikmat, itu adalah rahmat dari Allah. Ketika dia dikasih musibah, dikasih kesesatan, maka itu adalah menunjukkan kebijaksanaan Allah, karena dia memang pantas mendapatkan itu. Wahum yus'alun. Dan mereka lah yang ditanya oleh Allah, li'annahum marbubun. Karena bahwasanya mereka itu makhluk yang diatur, itu marbub.
mahkumun, dan dihukumi. Oleh karena itu kata pensyarah rahimahullah ta'ala, wal imanu bil qadari wajibun, mengimani takdir itu wajib. Ketika seseorang tertimpa musibah, ya Allah, ini dosa apa yang hamba lakukan? Dia ingat-ingat, oh ternyata sebulan yang lalu anak terlambat sholat. Dia ingat-ingat, ya Allah, ternyata sebulan yang lalu anak bentak orang tua. Dia ingat-ingat, ya Allah, ternyata 2 bulan yang lalu anak curi uang teman anak. Oleh karena itu anak jatuh sakit. Karena Allah Ta'ala berfirman, ma asabakum min musibatin fabima, apa lanjutannya? Kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah termasuk dari apa yang dilakukan kalian. Dan Allah mengampuni banyak kesalahan kalian. Jadi ketika Allah memberikan musibah dan itu dari perbuatan kita, itu hanya dari beberapa perbuatan kita. Enggak semuanya Allah balas. Karena kebanyakan sudah Allah ampuni, wa ya'fu an katsir. Bayangkan setiap kita melakukan kesalahan kemudian Allah berikan musibah, hancur kita, binasa, enggak ada yang hidup di atas permukaan bumi ini. Ketika kita tertimpa musibah, maka ini adalah takdir Allah, dan ketahuilah takdir Allah adalah yang paling terbaik. Enggak ada yang lebih baik daripada takdir Allah, sehingga kita menjadi lebih tenang. Aduh, ya udahlah, ini takdir Allah. Ini yang terbaik untuk saya. Tapi ketika dia pelaku maksiat mendapatkan musibah, jangan terlalu pede juga. Ya Allah, ini takdir Allah, semoga ada hikmahnya. Itu tuh azab, gitu kan? Boleh jadi itu azab agar engkau bertaubat. Ingat, jangan malah terlalu pede, akhirat malah tetap terus menerus di atas kemaksiatan. Oke, maka mengimani takdir itu wajib, wa huwa ahadu arkanil imani sittati, dan dia adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Rukun iman yang keberapa? Yang ke-6. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir dan takdir baiknya dan buruknya. Rawahu Muslimun wa ghairuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amantu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Aku beriman dengan takdir baiknya dan buruknya, manisnya dan pahitnya. Tertimpa musibah, jatuh dari mobil, ketabrakan. Iman ini takdir dari Allah. Pasti terdapat banyak hikmah di dalamnya. Dan seseorang ketika dia diberikan musibah, itu menunjukkan kasih sayang Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, innallaha idha habba qawman ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Karena pada umumnya manusia ketika diberikan ujian musibah, maka dia akan ingat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ketika kelilit hutang, musibah. Dulu mungkin gak pernah dia sholat di malam hari, bangun di sepertiga malam. Tapi ketika kelilit hutang, akhirnya dia bangun di sepertiga malam, sholat tahajud. Ketika pengen pulang jauh ke Riau, ya kan ya, misalnya nggak punya uang, tapi masya Allah antum diberikan kemudahan semua. Ada orang misalnya dia tinggal jauh di pelosok, misalnya rumahnya di mana, di Sabang sana, di Merauke, di Papua sana, nggak punya uang. Ya Allah, ini 10 hari lagi mau hari kepulangan, gitu kan, masa nggak pulang lagi? Dia sholat di sepertiga malam, sholat ya nggak apa-apa, nggak hina. Dan inilah zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita datang di kala kita butuh saja, Allah pun tetap akan mengabulkan doa kita. Coba kalau manusia, ketika kita datang di kala butuh, antum ini datang cuma maunya aja. Sana keluar sana, gitu kan. Minta kepada Allah, minta. Ketika seorang diberikan musibah, maka pada di titik itu dia akan kembali kepada Allah. Akan lebih giat lagi berdoa kepada Allah, akan lebih giat lagi beribadah kepada Allah. Fal khairu wasyarru bi'tibaril akibati
wal halawatu wal mararatu bi'tibarihi waqta isabatihi wa khairul qadari ma kana nafi'an wa syarruhu ma kana darran aw mu'dhiyan. Fal khairu wasyarru bi'tibaril aqibah. Baik dan buruknya takdir itu ditinjau dari sisi akibatnya. Ingat, ditinjau dari sisi akibatnya. Ada orang dia diberikan harta 1 miliar tapi membuat dia jauh dari Allah, lupa dengan Allah. Baik buruk? Buruk, karena akibatnya buruk. Ada orang dia ditimpa musibah, akhirnya dia semakin dekat dengan Allah, akhirnya dia semakin semangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Kemudian dia datang ke kajian, kemudian apa? Dia akhirnya kenal dengan manhaj salaf dan terus menerus ketika musibah itu hilang dia tetap istiqomah di atas manhaj salaf. Dia akhirnya semakin suka dengan menghadiri kajian ilmu. Itu takdir baik buruk? Baik. Jadi ingat, baik dan buruk ditinjau dari akibatnya. Wal halawatu wal mararatu, manis dan pahitnya, bi'tibarihi waqta isabatihi, ini baru. Manis dan pahitnya ditinjau dari waktu terjadinya. Orang ketimpa musibah itu pahit memang. Ketika terjadi musibah itu pahit memang. Tapi akhirnya kan boleh jadi bisa jadi baik. Ketika dia tertimpa musibah memang pahit ketika terjadinya, tapi mungkin dia semakin taat kepada Allah, semakin rajin beribadah kepada Allah, maka di situ akibatnya baik. Maka itu takdir baik. Ada orang dia dikasih uang, tiba-tiba dapat mobil. Manis atau pahit? Manis, tapi ternyata karena dia dapat mobil akhirnya dia buat asal tabrak orang. Ini orang naik motor lama sekali dia tabrak. Oh ini orang naik mobil. Orang mau nyebrang ini nggak jelas. Maju mundur. Akhirnya dia tabrak aja itu. Disuruh tanggung jawab kabur. Digerebek warga dia tabrakin itu motor-motor yang halangi. Itu jadi baik atau buruk? Buruk. Wa khairul qadari ma kana nafi'an. Sebaik-baik takdir adalah yang bermanfaat. Tadi dia tertimpa musibah, semakin dekat kepada Allah. Syukur-syukur dan semoga dia diberikan harta yang berlimpah, makin dekat kepada Allah, makin banyak dia bersedekah, makin sering dia mendatangi anak-anak yatim, makin sering dia mengelus kepala anak-anak yatim, dia berikan apa yang dibutuhkan, maka itu bermanfaat. Wa syarruhu ma kana darran aw mu'dhiyan, dan seburuk-buruk takdir adalah yang memudaratkan ataupun yang mengganggu. Dan ini penting nih, paragraf yang ini perhatikan. Kalau ada orang bertanya, "Ustaz, takdir kan ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang manis, ada yang pahit. Berarti perbuatan Allah ada yang baik dan ada yang buruk dong?" Kan begitu? Kan perbuatan kita ini adalah takdir dari Allah. Takdir adalah kehendak Allah. Takdir adalah apa yang Allah inginkan. Berarti keinginan Allah, kehendak Allah, perbuatan Allah ada yang baik dan ada yang buruk dong. Bagaimana jawabnya? Kalau orang nggak belajar atau dia belajar tapi nggak fokus, iya juga ya. Berarti perbuatan Allah ada yang baik, ada yang buruk. Beda gitu kan? Maka di sini kata pensyarah rahimahullah taala, wal khairu wasyarru huwa bin nisbati lil maqduri wa aqibatihi. Fa inna minhu ma yakunu khairan kat ta'ati was sihhati wal ghina, wa minhu ma yakunu syarran kal ma'asi wal maradi wal faqri. Lihat ini. Amma bin nisbati li fi'lillahi fala yuqalu innahu syarrun. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail qunut alladhi 'allamahu al-Hasan ibn Ali,
wa qini syarra ma qadait. Fa adafa syarra ila ma qadahu Allahu la ila qadaihi. Penting itu dan agak rumit. Ketika orang enggak fokus bisa enggak paham itu. Perhatikan. Berkata pensyarah rahimallahu taala wal khairu wasyarru bin nisbati lil maqduri wa akibatihi. Baik dan buruknya itu ditinjau dari yang ditakdirkan dan ditinjau dari akibatnya. Contoh yang baik, fa inna minhu ma yakunu khairan, karena sesungguhnya dari takdir ada yang berupa kebaikan. Seperti apa? Ketaatan, kesehatan, kecukupan. Ketaatannya itu yang baik, kesehatannya itu yang baik, kecukupannya yang baik. Wa minhu ma yakunu syarran, dan dari takdir ada yang berupa keburukan. Seperti apa keburukan? Kal ma'asi wal maradi wal faqri, seperti maksiat, penyakit dan fakir. Jadi kemaksiatannya itu yang buruk, sakitnya yang buruk, kefakiran yang buruk. Amma binisbati li fi'lillahi fala yuqalu innahu syarrun. Adapun dari sisi perbuatan Allah maka tidak dikatakan buruk. Perbuatan Allah semuanya baik. Tapi kan yang buruk itu ditinjau dari yang ditakdirkan. Penyakitnya yang buruk, tapi boleh jadi itu ada hikmah yang banyak terkandung di dalamnya. Kefakiran yang buruk, tapi boleh jadi itu adalah banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Orang melakukan maksiat buruk, tapi nanti ada hikmah. Ketika dia bertaubat, dia akan merasakan benar-benar betapa dahsyatnya keagungan Allah. Dia akan benar-benar merasakan lezat ketika merunduk, memohon, merintih, meminta ampun kepada Allah. Dan dia jadi kenal bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Perbuatan Allah semuanya baik. Dalilnya apa? Ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabaka min khairin faminallah. Apa yang menimpamu dari kebaikan maka itu dari Allah. Wa ma asabaka, anda cari ayat keberapa itu? Min hasanatin, ya, bukan min khairin. An-Nisa ayat 79, antum catat di dalilnya. Bahwasanya perbuatan Allah semuanya baik. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu dari kebaikan maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang menimpamu dari keburukan maka itu dari dirimu. Jadi semua perbuatan Allah baik. Yang buruk ya mungkin itu karena memang sebab perbuatan kita, dan buruk itu juga ditinjau dari yang ditakdirkannya. Maksiatnya yang buruk, sakitnya yang buruk, kefakirannya yang buruk, kemiskinan yang buruk. Orang gak suka, pahit. Tapi perbuatan Allah baik. Juga ditambah lagi ternyata kalau dari buruknya kefakiran itu, di balik itu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan dari pahitnya, buruknya penyakit itu ternyata di dalam itu ada hikmah yang berlimpah ruah di dalamnya. Ketika orang sakit akan ini dan seterusnya, sebagaimana sudah kita ulang-ulang. Jadi amma binisbati li fi'lillahi fala yuqalu innahu syarrun. Penting itu. Adapun dari sisi perbuatan Allah maka tidak dikatakan sesungguhnya perbuatan Allah buruk, nggak ada. Perbuatan Allah baik atau buruk? Baik semuanya, nggak ada yang buruk. Dalilnya ada lagi, tadi dalam Al-Quran sudah Ana sampaikan dalam surat An-Nisa. Dan ini dalam hadis. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail kunuti, yaitu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada doa kunut. Alladzi 'allamahu al-Hasan ibn Ali, yang Nabi ajarkan kepada Hasan bin Ali. Perhatikan ini penting. Fokus agak detail. Apa doa yang Nabi ajarkan kepada Hasan bin Ali, cucu beliau? Wa qini syarra ma qadaita. Lindungilah aku dari keburukan ma qadaita, apa yang engkau tetapkan. Jadi yang buruk itu apa yang Allah tetapkan. Penyakitnya yang buruk,
Maksiatnya yang buruk, bukan ketetapan Allah yang buruk. Bukan ketetapan Allah yang buruk. Misal deh, anak kasih contoh. Ada seseorang, dia punya anak ngeyel, dikasih tahu jawab terus. Gak boleh ngelakuin ini nak. Dia jawab, ya kan ini cuma sebentar bi. Nah kalau misal udah azan jangan lanjut main HP terus, nanti dulu ditaruh itu HP-nya. Ya cuma sebentar, ini 5 menit lagi. Akhirnya apa? Dipukul lah tuh sama bapaknya pantatnya. Das. Menurut anaknya baik buruk tuh? Buruk. Karena pukulan ya buruk, sakit. Tapi perbuatan bapaknya baik gak? Baik. Nah itulah. Jadi yang buruk tuh yang ditakdirkan. Tapi perbuatan Allah baik. Kayak tadi, buruk tuh pukulannya ya memang sakit, tapi perbuatan bapaknya baik. Biar anaknya tuh mau sholat, biar anaknya tuh sadar. Lihat di sini kata pensyarah. Fa'adhafa syarra ila ma qadahu la ila qadaihi. Nah, ini memang agak dalam. Kalau orang nggak fokus sulit dia dapat pahami. Fa'adhafa syarra, Rasulullah menyandarkan keburukan ila ma qadahu, kepada apa yang Allah tetapkan. La ila qadaihi, tidak kepada ketetapannya. Ya tadi, keburukan itu kepada apa yang Allah tetapkan. Ya penyakitnya yang buruk, maksiatnya yang buruk, dan tidak kepada ketetapannya Allah, bukan perbuatan Allahnya yang buruk. Ya tadi kayak contoh anak yang gak mau sholat, ngeyel, kalau dibilang selalu jawab. Atau mungkin ya santri, dibilang selalu jawab, dibilang diatur, dikasih nasihat sama musyrifnya selalu ngelak. Akhirnya dipukul sama musyrifnya, das. Atau mungkin pas lagi jatah makan gak dikasih. Ya gak dikasih makan ya buruk, tapi itu perbuatan musyrifnya bagus, biar jerah. Perlakuan Imam Malik ketika dia mengusir orang yang bertanya tentang kaifastawa, diusir buruk. Buruk. Orang kadang sakit hati. Tapi perlakuan Imam Maliknya bagus gak? Bagus, biar gak ada orang yang terkena syubhat. Dan itu sebagai hukuman agar dia jerak. Kalau ini tuh perbuatan kamu, pertanyaan kamu tuh gak baik, jangan bertanya lagi tentang itu. Maka ini penting. Jadi perbuatan Allah semuanya baik. Semuanya baik. Kemudian kata pensyarah rahimahullah ta'ala, wal imanu bil qadari la yatimmu illa bi arba'ati umurin. Iman terhadap takdir tidak akan sempurna kecuali dengan 4 perkara. Ana ringkas, antum tulis biar mudah untuk menghafalnya, mencakupnya. Ilmu pertama, kedua menulis, ketiga menghendaki, keempat menciptakan. Ini 4 rukun takdir. Seseorang tidak akan sempurna keimanan terhadap takdir kecuali dengan mengimani 4 perkara ini. Ilmu dijelaskan ini. Al-awwal, yang pertama tadi apa? Ilmu. Ini yang pertama yang akan disebutkan oleh pensyarah ilmu. Al-imanu bi anna Allah alimun. Ilmu. Alimun kullama yakunu jumlatan wa tafsilan bi ilmin sabikin
Liqaulihi ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama' wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang pertama adalah ilmu, al-imanu bi anna Allah alimun, mengimani bahwasanya Allah Maha mengetahui. Kullama yakunu jumlatan, setiap yang akan terjadi secara umum jumlah, wa tafsilan dan secara rinci, bi ilmin sabiqin dengan ilmu yang mendahuluinya. Jadi Allah sudah mengetahui dulu. Antum sekarang sedang belajar nulis huruf ini pun antum ngedip sekian berapa kali, antum gerakkan tangannya berapa kali, dari pohon yang ada di atas permukaan bumi ini Allah tahu mana saja yang akan tumbang, mana saja yang akan jatuh daunnya. Ilmu yang umum dan ilmu yang rinci. Rukun yang pertama, Allah Maha mengetahui. Dalilnya firman Allah Ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard, ma fis samai wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Itu pertama, mengetahui dulu. Baru inna dzalika fi kitab, sesungguhnya hal itu ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Baru Allah tulis. Nanti ada yang kedua, inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya hal itu atas Allah mudah. Jadi rukun yang pertama adalah ilmu. Allah Maha mengetahui. Allah sudah mengetahui. Setelah Allah mengetahui, baru Allah menulis di Lauhul Mahfuz. Takdir-takdir segala sesuatu. Tapi Allah tahu dulu. Asani yang kedua, anna Allah kataba fil Lauhil Mahfuz maqadira kulli syai'in. Liqaulihi ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha ay nakhluqul khaliqata. Yang kedua adalah anna Allah kataba fil Lauhil Mahfuz, setelah Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui sebelum Allah tulis di Lauhul Mahfuz, Allah sudah tahu sekian ini, detik sekian ini, fulan melakukan ini nanti ini terjadi ini. Allah sudah tahu. Kemudian kataba fil Lauhil Mahfuz, Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Maqadira kulli syai'in, takdir-takdir segala sesuatu Allah tulis. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ard, tidaklah menimpa suatu musibah di atas permukaan bumi, wala fi anfusikum, dan tidak juga dalam diri-diri kalian, kecuali fi kitab, sudah ada dalam kitab Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, ay nakhluqul khaliqata, menciptakan makhluk. Ini bau apa? Kayak bau kabel ini. Apa ini yang konslet? Coba dilihat, ada yang masak apa atau mungkin kena air? Coba dilihat depan kali aja itu Mbah bakar kabel ya. Kalau nggak ada yaudah kita lanjut aja 15 menit lagi. Ya, jadi bismillah kita lanjut. Setelah Allah mengetahui, Allah tulis. Allah sudah mengetahui bahwasanya nanti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dia akan masuk Islam. Dan Allah tulis itu dalam catatan takdir. Allah sudah mengetahui bahwasanya Abu Jahal nanti akan menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musuh Allah Subhanahu wa taala.
tapi nanti akan keluar dari anak keturunannya Ikrimah yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sudah mengetahui dan Allah sudah catat dalam catatan Lauhul Mahfuz. Itu dalil dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Dalam hadis, perhatikan ini. Wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal arda. Perhatikan, samawati wal arda, karena samawat maf'ul bih, tapi dia jamu muannas salim, tanda nasabnya kasrah. Al arda ataf ke samawat, mansub, sama-sama mansub, tapi dia tanda nasabnya fathah. Bi khamsina alfa sanatin. Innallaha qaddara maqadiral khalqi, sesungguhnya Allah mentakdirkan takdir-takdir makhluk. Kapan? Qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Bi khamsina alfa sanah, 50.000 tahun. Allah sudah tulis di catatan Lauhul Mahfuz takdir-takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Dan sebelum Allah tulis, Allah sudah mengetahui. Rawahu Muslim. Asal itu rukun yang ketiga. Kalau yang tadi kita tulis dari 1, 2, 3 apa? Yang ketiga? Menghendaki. Setelah Allah mengetahui, Allah catat, kemudian kehendak Allah. Asal itu la annahu la yakunu syai'un fis samawati wal ardi illa bi iradatillahi wa masyiatihi ad-dairati baina rahmati wal hikmati yahdi man yasha'u bi rahmatihi wa yudhillu man yasha'u bi hikmatihi la yus'alu amma yaf'alu likamali hikmatihi wa sultanihi wa hum yus'alun wa ma waqa'a min dhalika fa innahu mutabiqun li ilmihi as-sabiqi wa lima katabahu fil lawhil mahfudhi liqawli ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan fa athbata wuqu'al hidayati wad dhalali bi iradatihi. Perhatikan, rukun yang ketiga dari takdir adalah annahu la yakunu syai'un fis samawati wal ardi illa bi iradatillah. Annahu la yakunu syai'un, bahwasanya tidak terjadi sesuatu apapun fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi, illa bi iradatillah, kecuali dengan kehendak Allah. Allah mengetahui, menulis dan menghendak, berkehendak. Tidak terjadi apapun di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah. Wa masyiatihi, dan kehendaknya Allah itu ad-dairati baina rahmati wal hikmati, berputar di antara rahmat dan hikmah. Berputar di antara rahmat dan hikmah. Enggak ada kekeliruan, enggak ada kesalahan, enggak ada kezaliman. Rahmat atau hikmah. Yahdi may yasha'u bi rahmatihi, Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, itu dengan sebab rahmat Allah. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa yudhillu man yasha'u bi hikmatihi, dan Allah menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki itu dengan hikmahnya, kebijaksanaannya. Bijaksana, apa itu bijaksana? Tepat ketika memberikan keputusan, itu bijaksana. Tepat sasaran ketika memberikan keputusan. Dia Allah sesatkan karena dia pantas mendapatkan kesesatan. Maka perbuatan Allah itu antara rahmat dan hikmah. Ayat Surah. La yus'alu amma yaf'alu, Allah enggak ditanya dari apa yang Allah lakukan. Likamali hikmatihi wa sultanihi, karena kesempurnaan kebijaksanaannya Allah.
pasti perbuatan Allah itu tepat. Oleh karena itu, ana katakan takdir Allah adalah yang terbaik. Dan ini menjadi pelipur lara seseorang. Ketika dia tertimpa penyakit ini, dia jatuh dari sini, dia kena ini, ketahuilah takdir Allah yang terbaik. Uangnya hilang, misalnya 1 juta hilang, uangnya 30 juta hilang, itu takdir Allah dan takdir Allah yang terbaik. Udah. Maka gak ditanya dari apa yang Allah lakukan. Kenapa uang saya hilang ya Allah? Kenapa engkau membuat saya uangnya hilang? Gak ditanya. Likamali hikmatihi wa sultanihi, karena kesempurnaan kebijaksanaan Allah. Pasti tepat itu. Dan kekuasaan Allah. Wahum yus'alun, dan mereka lah yang ditanya. Dan lihat di sini. Wa ma waqa'a min dzalik fa innahu mutabiqun li ilmihi sabiq. Dan apa yang terjadi dari itu, yang terjadi di bumi, yang terjadi di langit, apa yang terjadi dari itu, fa innahu mutabiq, maka sesungguhnya hal itu sesuai li ilmihi sabiq, terhadap ilmu Allah yang telah lalu. Walima katabahu fil lauhil mahfudhi, dan sesuai terhadap apa yang Allah tulis di lauhul mahfud. Kita lagi belajar sekian detik ini, nanti selesai, itu sudah Allah ketahui. Dan itu sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Kita belajar di sini. Dan Allah berkehendak kita belajar di sini. Itu. Mengetahui, tulis, menulis dan berkehendak. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Tadi orang-orang Riau mau pulang hari Rabu, dia udah senang-senang kan? Bilang ke Ustadz, waduh Ustadz Fahmi lagian izin ke Ustadz Fahmi. Enggak, maksudnya ini memang kebaikan. Karena Anda bilang, kalau belajar itu jangan setengah. Bahaya setengah-setengah. Anda pernah jadi santri. Memang ketika masa-masa sekarang tuh, itu tubuh kita lagi getol-getolnya mau pulang. Aduh, Anda pengen buat alasan apa ya, pengen pulang cepat nih. Memang Anda pernah jadi santri, Anda pernah jadi antum. Tapi ternyata memang itu nggak baik. Mempelajari ilmu. Kalau MTK ya setengah-setengah, biarin lah. Paling dapat nilai jelek. Bahasa Indonesia setengah-setengah. Ini tauhid tentang Allah lagi. Dahsyatnya itu kalau salah. Nah, karena itu semangat. Lihat, berarti antum gak jadi pulang kan? Itu sudah Allah ketahui. Itu sudah Allah tulis dalam lauhul mahfud. Dan Allah berkehendak. Dan ingat, itu takdir terbaik. Itu. Ini Ustaz Fahmi bahas-bahas gak pulang, anak jadi malas. Itu takdir terbaik, gitu kan? Itu takdir terbaik. Dan anak cinta sama antum. Anak ingin antum benar-benar paham. Wallahi, anak ini berhusnudzon dalam diri antum. Orang-orang Riau ini, masya Allah, nanti Gio dia bisa buat ini, dia nanti punya murid sekian. Anda nggak ngeliat Gio 1 orang, Gio ini 1.000 orang, Alfi 1.000 orang, Zakaria masya Allah berapa, 10.000, Abdul Halim 1.000 orang kan. Ini masya Allah kerak jadi orang-orang sukses insya Allah. Makanya jangan sampai nanti antum belum selesai ini pelajaran. Dan Allah Ta'ala berfirman, فَمَا يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Dan barang siapa yang Allah inginkan, lihat, Allah inginkan, kehendak. Barang siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki, أَيَّهْدِيَهُ, untuk Allah berikan hidayah kepadanya, يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, maka Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Kehendak di situ. Wa ma yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan untuk Allah sesatkan, maka Allah jadikan dadanya sempit. Lihat, sempit dan gersang.
Oleh karena itu ketika kita baca Al-Quran, ngaji, taraweh, belajar, baru sebentar 10 menit. Kalau udah 1 jam sih nggak apa-apa ya, capek kan, aduh lama banget nih selesai. Baru 10 menit, hati-hati itu. Jangan sampai termasuk orang yang ingin Allah sesatkan. Kan itu dalilnya. Allah jadikan dadanya sempit, gersang, gelisah. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala. Saksi pembahasannya, fa'athbata wuqu'al hidayati wad-dhalali bi iradatihi, maka Allah menetapkan terjadinya hidayah dan penyesatan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keempat terakhir, ar-rabi'u, apa keempat? Menciptakan. Allah ciptakan perbuatan kita. Setelah Allah mengetahui, menulis, berkehendak, kemudian Allah ciptakan. Dar, jadilah seperti ini. Yusuf geleng-geleng kepala, dar, jadilah seperti itu. Anda mengajarkan seperti ini agar antum paham, kita paham hal yang paling kecil sedikit pun Allah ciptakan itu. Karena sekali lagi Anda ulang, di luar sana banyak orang yang paham takdir itu ketika terjadi musibah, oh ini takdir Allah. Ketika dapat uang, wih masya Allah takdir Allah baik ya. Ketika hal-hal yang besar baru dia bilang takdir Allah. Hal-hal yang kecil dia enggak mengatakan itu takdir Allah. Anna kulla syai'in fis samawati wal ardi makhluqun lillahi. La khaliqa ghairuh wa la rabba siwahu. Bahwasanya setiap sesuatu di langit dan di bumi diciptakan oleh Allah. La khaliqa ghairuh, tidak ada pencipta selain Allah, wala rabba siwahu, tidak ada Rabb selainnya. Dalil bahwasanya Allah menciptakan. Wa khalaqa kulla syai'in, Allah menciptakan segala sesuatu termasuk di dalamnya perbuatan kita. Ana jelaskan ini, Allah ciptakan perbuatan ana. Dan Allah sebelumnya sudah mengetahui. Dan Allah menulis di catatan takdir Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Dan Allah berkehendak dan Allah menciptakan. Ana jelaskan sekarang ini. Faqaddarahu taqdira. Lalu Allah menetapkan takdirnya. Atau faqaddarahu taqdira itu terjemahannya benar-benar menetapkan ukurannya. Ya takdir, takdira ya ukurannya. Takdir sama juga. Wa qala ala lisani Ibrahim, dan Allah berfirman menceritakan tentang perkataan Ibrahim. Dalam kisah tersebut Nabi Ibrahim mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ini dalil lebih jelas lagi. Kalau perbuatan kita, nah Abdul Halim dia ngitung-ngitungin bajunya, itu memang diciptakan oleh Allah. Ya bukan berarti jangan begitu, nggak apa-apa. Kadang yang panas ya Abdul Halim, ini kipas nggak nyampe sana ya Abdul Halim ya. Masya Allah. Nanti ya Nazif dia pulang dari rumah bawa kipas besar, masya Allah, jazakumullah khair ya nanti gitu ya. Atau bos mobil kan, Habli, masya Allah. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ingat itu rukun takdir. Yang pertama, ilmu, Allah mengetahui. Kedua, menulis. Allah tulis. Kapan Allah menulisnya? 50.000 tahun sebelum menciptakan alam semesta. Lama sekali itu 50.000 tahun. Jadi memang ya sudah ditakdirkan. Ketiga, menghendaki. Keempat, baru Allah ciptakan, terjadilah. Alhamdulillah. Dan nanti pertemuan selanjutnya dijelaskan lagi oleh penulis dan dilanjutkan oleh pensyarah. Jadi takdir bukanlah alasan pelaku maksiat untuk melakukan maksiat. Nanti dijelaskan. Nah ini kan pentingnya, belajar nggak setengah. Coba antum misalnya belajar sampai sini, besok udah pulang. Besok hari apa? Rabu pulang kan antum ya? Alhamdulillah antum nggak pulang, masya Allah. Nikmat yang sangat besar. Ana nggak yakin. Jakaria bilang, Ustaz nanti Ana dengar kajian antum live stream. Nggak yakin Ana, serius. 90% lah, Ana nggak bilang 100%, 90%.
Ana pernah jadi santri ya, akhi. Nih, perhatikan ya, bukan ana ngejek Zakaria. Ana waktu di Yaman itu, ana download kajian banyak masyaikh. Ana bilang, "Wah, ana mau dengar ini kajian ini di Indonesia." Sampai sekarang belum ada satu pun yang ana dengar. Karena ana lagi murojaah. Mungkinkan dulu dari yang pernah ana pelajari. Ini. Itu rekaman, itu pelajaran yang di luar yang ana pelajari. Kitab-kitab yang belum ana pelajari tapi ana niat nanti ana mau pelajari ini suatu saat. Nanti ketika pulang dari Indonesia. Ya itulah maksudnya Zakaria. Dia bilang nanti mau ana dengar live streaming. Aduh, gitu kan. Coba bayangkan antum belum selesai ini. Akhirnya apa nanti? Wah, ana mau lakukan maksiat, ana mau zina. Ini kan takdir Allah, ya udah zina lah gitu. Ana mau bunuh. Wah, ini kan takdir Allah. Saya bunuh antum. Wah, ini takdir Allah. Mau apa antum? Kan bahaya kan, benar gak Zakaria bahaya. Anak, ada uang 1 juta nih. Ini orang-orang Riau mau pulang kan. Anak ambil, set. Wah, ini takdir Allah. Mau apa? Ini takdir Allah. Jangan gitu kan. Bahaya. Oleh karena itu kita harus lanjutkan, selesaikan. Yang merusak dunia itu salah satunya apa? Orang yang setengah-setengah dalam belajar tauhid. Masyaallah. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.